Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan kelima ini anak-anakku semua, saya akan melanjutkan materi yaitu fasilitas dalam Microsoft Word ya. Yang kemarin nomor 1 sampai 7, ini saya lanjutkan pada nomor yang ke-8. Sebelum materi ini saya lanjutkan ya, materi tentang Microsoft Word ini tentunya berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun, artinya yaitu demi pena, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah, itu menunjukkan sudah dalam aplikasi Microsoft Office, tentunya Microsoft Word. Nah, sesuai dengan KD, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasikan perangkat lunak pengolah kata, itu menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini fasilitas Microsoft Word yang ke-8 ini yaitu equation. Nah, equation editor itu tentunya kalau rumus ya, menggunakan rumus. Kalau di sini equation merupakan fasilitas yang berisikan simbol-simbol matematika. Nah, misalnya sigma, beta, alfa, seperti itu dan seterusnya. Bagaimana? Ada di mana? Silakan ada di menu simbol. Menu simbol ada di sebelah mana? Menu insert, lalu sebelah pojok kanan ya, itu simbol. Nah, cari simbol yang sesuai dengan equation. Nah, kalau bagaimana cara saya membuat rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika. Nah, anak-anak ini nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana cara kalian menggunakan rumus. Yang di sini ini adalah equation yang berbentuk simbol saja. Kalau cara mengerjakan matematika, fisika ataupun kimia, nanti ada materi selanjutnya insya Allah minggu depan. Nah, di situ selain menggunakan simbol yaitu decision manager dan reference building. Maksudnya yaitu untuk membuat catatan kaki, baik itu footnote yang ada di bagian bawah ya. Ada lagi itu EndNote ya, daftar isi atau daftar tabel atau bibliografi dan daftar gambar. Ini semuanya ada silakan kalian di menu ya, reference, baru silakan kalian klik, akan tampil kotaan seperti ini kalau misalnya footnote, EndNote ya. Jadi ada yang header, ada yang footer, ada di sebelah atas juga ada catatan kaki itu di sebelah bawah. Di sebelah bawah nanti ada formatnya itu 1 2 3 ABCD, I besar, I kecil ya dan seterusnya. Mulainya mulai berapa itu ada semua anak-anak. Terus kalau yang untuk menggunakan daftar isi, tabel dan bibliografi juga ada di sini semua ya. Di menu reference ya. Di situ sudah terpampang ya bagaimana cara kita menggunakannya. Spelling check ya, di yang ke-10 ini tentang spelling check. Maksudnya spelling check digunakan untuk memeriksakan ejaan dalam dokumen yang kita buat. Fasilitas ini pada Word 2010 lebih dipermudah ya dan konsisten. Opsi atau pilihan pemeriksaan ejaan pun lebih banyak yang bersifat global dan berlaku untuk semua program aplikasi yang tergabung dengan Microsoft Office 2010. Jadi tidak ada kesulitan ataupun permasalahan yang didapati, semuanya sudah kompatibel atau sesuai. Yang ke-11 yaitu dokumen inspektor, maksudnya ya di sini yaitu untuk dapat mempermudah kita dalam melihat dan menyunting properti suatu dokumen menggunakan dokumen inspektor. Yang ke-12 yaitu Mark as Veneer, maksudnya yaitu yang digunakan untuk mencegah orang lain atau melakukan perubahan-perubahan dalam dokumen yang kita buat. Jadi kalau komputer itu misalnya lab, komputernya kantor atau lembaga, itu yang menggunakan tidak kita sendiri tapi banyak orang. Lah, untuk menghindari agar orang lain tidak bisa untuk ngedit, buka ataupun yang lainnya mengganggu ketikan kita, maka di sini ada fasilitas Mark as Veneer ya. Jadi sehingga yang lainnya tidak bisa untuk mengotak-atik. Yang ke-13 yaitu template ya. Template ini fasilitas di mana di dalam template ini anak-anak bisa secara
otomatis ya, ketikanya itu bentuknya keping di tengah atau di atas tengah atau di bawah, pojok kanan kiri ya, itu sesuai dengan keinginan kita. Berbagai macam template untuk memperindah desain dokumen yang kita buat sehingga lebih menarik ya, menarik perhatian. Bahkan jika komputer dengan internet, maka kita bisa mencari template-template yang lain yang disediakan gratis oleh Microsoft Office Online di situs Microsoft, bisa kalian pakai. Yang ada juga silakan, kalau misalnya kurang puas bisa kalian yang secara online. Yang ke-14 yaitu dengan screenshot capture. Di dalam Microsoft 2010 ini mempunyai screenshot capture. Fasilitas ini digunakan untuk men-capture gambar di dalam dokumen Word. Jadi tak usah harus menggunakan snapping tool yang bisa kita pakai atau screenshot yang ada di keyboard itu ya, print screen, tapi cukup ada fasilitas di dalam Microsoft Word ini ya, menggunakan screenshot capture ya. Nah, ini silakan anak-anak ada di menu insert itu ya, sesuai dengan gambar. Nah, sekarang anak-anak tugasnya yang pertama, bagaimana cara menyisipkan simbol ya, matematika application dalam Microsoft Word. Yang kedua, bagaimana cara memberi catatan kaki ya, baik itu footnote ataupun endnote ya. Yang ketiga yaitu bagaimana cara membuat tadi yang footnote, yang ini yang endnote. Yang keempat, bagaimana cara langkah-langkah screenshot di dalam Microsoft Word. Nah, jadi fungsi Microsoft Word yang screenshot itu bagaimana cara men-screenshotnya. Nah, terus lanjutannya anak-anak silakan seperti biasanya untuk mengirim tugasnya. Saya akhiri dulu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.